17 ya. 1 Korintus berapa? Ya, 1 Korintus 4 ayat 16 17, kemudian Filipi 3 iya, 1 Korintus 4 ayat 16 17. Saya tambah 1 ayat 17 ya. Oke. Enggak apa-apa ya. Yuk, kita baca. Ya, kita berjamaah ya. 2 3 ya. Filipi 3 ayo. Ya, sebentar. 2 3 ya. Ya, baik. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat tema kita apa? Kepribadian seorang pelayan Tuhan. Nah, apa hubungannya tema ini dengan gambar ini ya? Kalau kami orang muda bilang ya, ini hubungannya adalah acem kira-kira aku. Gitu. Benar enggak aku sudah punya? Ya, makanya dia dimulai dengan apa? Tanda tanya. Baru nanti kita belajar di akhir lagi tanda tanya. Udah acem kira-kira. Gitu. Oke? Ya, enggak apa-apa ya kalau agak gaya bahasa saya agak beda. Ya, ibu-ibu enggak apa-apa lah ya. Oke, baik. Yuk kita mulai. Kepribadian adalah apa? Sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang. Jadi, mari kita lihat ada 2 kata di situ antara ya sifat dengan sikap. Ibu-ibu, ada 2 kata di situ. Yang pertama sifat, yang kedua sikap. Jadi, sifat akan menentukan apa? Sikap. Sifat itu adalah karakter, ya, karakter dasar kita. Sifat dasar kita itu sifat, karakter dasar. Kemudian sikap itu adalah perbuatan kita. Apa yang kita lakukan. Maka sikap kita itu ditentukan oleh sifat kita. Amin. Amin. Mari kita lanjut. Apa kira-kira, tunggu dulu. Belum? Kak Mes, belum ya. Kalau enggak saya bilang jangan. Nah, apa kira-kira yang Kak Mes tolong matikan lampu ini supaya agak terang sedikit. Di mana? Saklarnya di mana ya? Yang ini. Bukan, yang depan aja. Yang ini. Oke. Sip. Ya, yang ya, kalau itu hidupkan aja, nanti opung-opung nggak bisa baca. Oke, baik. Ini hidupkanlah Kak. Yang nggak usah. Oke, baik. Yuk kita lanjut, nanti habis waktu kita. Sekarang saya mau mengajak kita melihat gambar ini. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kita dapatkan? Apa, Pung? Sepertinya pasukan yang taat terhadap perintah. Pasukan yang taat terhadap perintah. Semua menahan? Oke. Apalagi? Kebersamaan, semua menahan diri, pasukan yang taat kepada pemimpin. Serenai, Pak, serenai. Apa? Sikap bisa dilatih. Bersahabat. Oh,
Huting doh biangonate. Oh biasanya musuh. Oh gabe bersahabat. Oke, baik. Yuk kita lihat. Udah kita lanjut ya. Oke. Kita lihat. Kalau kita melihat karakter dasar, sifat dasar dari Akabiangon, ya kan? Anjing ini, sebenarnya ini anjing apa? Herder. Dan ini adalah anjing yang amat sangat apa? Buas. Sangat buas. Kemudian lewat mahuting. Julun halakon. Dan itu somalna biasanya jangankan anjing herder, anjing kita aja yang di rumah kalau lewat kucing dia panggil, "Cing, sini cing." Hah? Diapain? Habis selesai. Ada anjing kami ya dulu namanya si Kedi, tapi dia sudah meninggal dunia karena dia sakit kanker. Sudah. Nah, jangan pernah dia lihat kucing datang, jangankan ke rumah, ke halaman rumah saja, dia kejar. Kemudian sesudah kucingnya lari, dia goyang itu gerbang rumah mertua kami itu. Mertuaku maksudnya. Dia goyang. Apalagi ini apa? Herder. Nah, oleh karena itu, kira-kira apa yang kita dapatkan? Masukku gini, halo ibu-ibu. Samakah sifat dasar, karakter dasar anjing-anjing ini dengan sikap mereka? Kalau kita melihat sifat dasar dari anjing ini, seharusnya ini sudah selesai. Betul enggak? Selesai. Walaupun hanya untuk ngotorin gigi. Bayangkan dibagi berapa? Saya ada 2, gue udah kinun. Selesai enggak? Selesai. Tapi kita melihat ada perbedaan yang sangat kontras antara sifat, ya karakter dasar anjing ini dengan sikap mereka. Mereka majuin nahita teh dapola buat teh kepada kondisi ini. Kenapa? Karena mereka sekalipun memiliki sifat dasar buas, tetapi mereka sudah mengalami transformasi karakter. Lolita, siapa Lolita di sini? Lebih 50 tahun. Aku juga sudah Lolita, walaupun Betty. Jelita, jarang ya, hampir enggak ada Jelita. Kak Leni, masih Jelita? 50 pas. Oh iya, Jelita itu jelang 50 tahun. Lopita, opung. Tahu Lopita? Lobi 70 tahun. Loh, mana opung tadi? Satu lagi. Oh, ya. Jadi nanti siapa tahu ku sebut apa jawabmu Jelita? Jawablah Kak Len ya. Kalau ku tanya nanti apa jawabmu Lolita? Ya dijawab masing-masing lah. Oke? Siap? Siap? 60 Lolita. Ya, lebih 50 tahun. Oke, baik. Nah, sekarang ayo kita lanjut. Apa yang belum Kak, masih di situ, biar ku selesaikan dulu. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Gak usah dibuka kali udah hafal semua ya. 2, 3 ya. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian kita baca Kolose pasal 3 ayatnya yang ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang 5 dan ayatnya yang ke-9. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke berapa tadi? 5 dan 9. Mari kita baca. 2, 3, ya.
9. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Karena setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya, dia sudah meninggalkan ayat 9 tadi apa katakan? Kolose tadi? Enggak, Kolose 3:9 tadi, sudah meninggalkan manusia dengan apanya? Halo ibu-ibu, dengan apanya? Kita sudah mengalami pembaharuan, transformasi hidup di dalam Kristus, dan kita sudah meninggalkan manusia lama kita dengan apanya? Kelakuannya, karakternya, sifatnya. Maka di ayat 5-nya dikatakan, kita disuruh jadi apa? Pembunuh. Iya kan? Halo? Iya kan ibu-ibu? Kan disuruh kita jadi pembunuh kan? Tapi bukan membunuh orang, tapi membunuh apa? Sama seperti ini, mereka diajar untuk apa? Membunuh sifat karakter dasarnya yang buas. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bilang, ya kan? Kenapa ada apa rupanya Eda? Ngeri kali, kok kayak gitu kali Eda? Iya, aku pun tidak bertahu Eda. Aku udah bertobat, aku udah datang ke ibadah. Oh iya. Tapi jangan dipancing-pancing dah. Eda dulu. Masa dibilangnya aku kayak gini Eda? Oh iya dah. Ya, yang ditanya siapa? Si Bolis ya kan? Oh, aku pun enggak kalau gitu betul dah ku jambak muncungnya itu dah. Betul ku jumpai ku jambak muncungnya itu. Kalau kayak gitu. Apa enggak jangan makin jadi. Jadi kalau ada orang bilang aku udah bertobat aku. Tapi jangan dipancing. Kira-kira sesungguhnya ada bertobat atau belum? Serius Joita Jo nama nukum mau dihamu. Oh belum ya. Oke baik. Masih adakah di sini yang mengatakan begitu? Yang ada di sana. Walaupun kadang-kadang di sana sini ada. Ya kan? Ingatlah, ketika kita berkata demikian, aku mau berkata kepada kita masih menipu diri kita sendiri. Karena tujuan akhir, saya mau katakan begini. Diselamatkan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari kuasa dosa. Itu pekerjaan siapa? Untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Kristus ketika kita percaya. Roma pasal 8:1-2 dikatakan, ya karena dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu tugas siapa? Kristus. Tetapi ada hal yang kedua. Setelah kita diselamatkan, ya. Memang kalau ku pegang Miki ini jadinya hilang apa aku jadinya gitu ya. Ya, saya lagi berdoa untuk Mike Agnes Monica itu. Karena ada yang kayak gini tuh. Nah, jadi bisa aku bebas, nggak hilang apa aku. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nanti kalian bilang baru pertama ngetur mengidui pada di tahun namun saya tolong salam saya kan kita lanjut. Sampai di mana tadi? Setelah diselamatkan. Ada hal yang kedua yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Biar kita close, poin yang pertama, mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yohanes 2 ayat yang ke-6. Pasti hafal lah, nggak mungkin nggak hafal. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Satu Yohanes 2 ayat yang keberapa? Ya. Kita ya. Halo.
Masih ingat nama masing-masing? Opung-opung? Masih ingat? Sius? Masih. Yuk. Kan di situ dikatakan jika barang siapa berkata. Nah, ganti bahasanya jadi gini. Jika si Pardi berkata, si Pardi ada di dalam Kristus, maka si Pardi, amin. Ingat tamu depung, ingat tor peguar muka nepung, ingat. Oke, 2, 3, iya. Belum, saula naik. Jika, kayak mana tadi? Jika si Pardi mengatakan apa? Si Pardi ada dalam Kristus. Tadi di situ Kristus. Oke? Ayo, saya mau mendengar namanya baik-baik. 2, 3, ya. Amin. Kalau tidak sama, berarti kita menipu diri kita dan menipu siapa? Tuhan. Kata sama di situ progresif. Terus menerus. Jadi bukan kata sama di situ, bukan kata sempurna, tapi progresif. Kita close poin pertama. Kepribadian orang yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah mengalami ciptaan baru, adalah dia mengalami karakter, sifat yang baru. Sifat siapa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi sampai di situ. Itulah yang menjadi apa? Sifat. Jadi bukan sifat siapa? Kita lagi, tetapi sifat siapa? Kristus. Kepribadian kita, sifat kita, karakter kita sudah mengalami transformasi. Karena kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Karena kita sudah dimerdekakan. Iya Bang Pardi, aku sebenarnya udah bertobat. Iya aku udah terima Tuhan. Tapi susah kali aku mengampuni. Manjat Enggak bisa. Kalau kita katakan kita sudah hidup dalam Kristus, enggak bisa kita ngomong begitu. Apalagi sudah berminggu, berbulan, bertahun. Kan kasihan hidup kita begitu ya. Kalau dia anak mahasiswa, kalian nanti kopi ini, gambar ini, saya bilang tempel di kamar. Jangan masuk ke kamarmu biar kau gambaron. Mana ingot to? So tunggabe, lebih taat apa? Anjing saja bisa dididik, gitu. Next point yang kedua, nanti ketinggalan waktu. Saya ujian ini Bapak Ibu. Makanya pakaian saya lain. Udah saya lihatnya di pengumuman pakai batik ya Bu ya. Ya itu ya. Iya. Kan kalau orang yang ujian sama yang penguji beda nggak pakaiannya? Iya. Saya berdoa supaya lulus Ibu-ibu. Yang kedua, apa tema kita tadi? Kepribadian seorang pelayan Tuhan. Nah, tadi sifatnya. Sekarang kita masuk siapa? Pelayannya.
Kepribadian bicara tentang sifat, pelayan bicara tentang siapa? Orangnya. Kepribadian bicara tentang apa tadi? Sifatnya. Walaupun itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Coba. Orang yang melayani itu ya, pelayan atau hamba, doulos, itu orang yang melayani, pelayan. Hamba atau doulos itu adalah seorang hamba yang tunduk total kepada apa? Tuannya, terikat. Pernah kan kita belajar kalau dalam zaman perjanjian lama atau musim apartheid Afrika Selatan, tapi kita perjanjian lama, kalau ada hatobaku, kalau aku hatobannya kakakku ini sudah diberi merek. Nama pertama kakak siapa? E. Stempel matong sodangi. Jadi kalau aku mau lari meninggalkan ya kakak ini sebagai tuanku, sudah aku lari pergi kemana-mana, tidak ada orang yang berani mengambil aku jadi hambanya. Kenapa? Karena di sini ada merek. Merek siapa? Kecuali dijumpai, misalnya inang ini jumpai, Bu Esther, ayah tuba mudah hapi ispardi ido, toh yang mahu tukar maida nama habingom manyon nau siningon nih udah gatina dah katanya, tahu maksudnya habing udah sining, kambing nggak bisa beranak lagi, kan? Kasih, oh iya sudah sah, digantilah mereknya lagi kan? Kita kan dulu hamba siapa? Hamba dosa. Sekarang setelah ditebus oleh Kristus menjadi siapa? Hamba Allah, hamba kebenaran dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka Paulus ketika bicara tentang hamba, bagaimana kau dulu taat kepada dosa, sekarang kau sudah ditebus oleh Kristus, demikian juga kau harus taat kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Allah. Maka Paulus pakai kata hamba. Nah, kemudian yang selanjutnya, melayani ada apa? Membantu, menyiapkan, mengurus segala keperluan. Karena pelayan itu pekerjaannya ngapain? Melayani. Nah sekarang pelayan ini, coba saya mau tanya kepada kita semua. Kira-kira mulai dari lahir ngasongonok kira-kira Stanley Bayon? Jadi kayak mana dulunya dia? Enggak tahu kita kayak mana. Hati nama kata, lari leh, entah kayak gitunya ya kan, pakaiannya entah kayak mana, kaosnya entah kayak mana. Tapi sesudah dia menjadi seorang hamba, maka yang mengatur dia, membuat dia kayak gini siapa? Jadi sesudah karakter kita diubah, apalagi yang berubah? Karakter itu, sifat itu tadi akan tercermin dalam apa? Jangan lupa yang tadi. Sifat akan menentukan sikap. Amin ya. Jadi jangan lupa kata dasar tadi. Sifat akan menentukan sikap. Ini dia. Jadi selain karakter dibentuk dia, pendisiplinan dan semua, tampilannya pun diapain? Dirubah. Kalau kalian tengok dulu Bang Pardi waktu masih belum bertobat, ya ada kakakku di sini saksi. Celanaku dulu jeans, merek Levi's 501 yang sejamanku, yang sejaman dengan Dilan 91. Oh nggak ada yang tahu ya, nggak nonton. Film Dilan 91 nggak nonton ya Bung ya? Nggak ya, oh ya, beda zaman. Film, ya. Dulu celana saya itu pasti Levi's 501. Tahun 91 saya beli itu 151.000. 91. T-shirt saya itu pasti merek Polo. Kalau enggak CF, Country PS, masih ingat ya? Sepatu saya pasti Adidas, yang garis 3. Branded. Waktu itu aku masih kaya, mamaku masih kaya. Sekarang kayak mana rupanya Bang Pardi? Bapakku yang kaya.
dia mengalami ya perubahan bukan hanya sifat karakter. Maka dia pun ngomongnya, kalau kita masuk Indomaret, apa katanya? Kenapa bisa begitu? Karena dia dididik, dipersiapkan. Kita pun seperti itu. Selain karakter kita, cara hidup kita, gaya hidup kita pun mengalami apa? Perubahan. Setelah di dalam Kristus. Levi's 501 yang kubeli itu langsung kurobek-robek itu di lututnya. Biar keren. Karena nilai hidupku masih pada yang begitu-begitu. Waktu ibadah orang KFA, ya, udah duduk begini dan nyanyi, saya masuk sambil merokok. Mereka nggak berani ngomong. Maka saya ini adalah orang yang dibenci dan akhirnya dicintai oleh kakak ini. Ya. Pelayan, membantu, menyiapkan, mengurus segala sesuatu. Mari kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua. Apa? Janganlah kamu 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Lihatlah, kita memang berbeda. Jadi sisi karakter berbeda, tampilan juga berbeda. Kalau orang-orang dunia harus KMS glow dulu baru yakin ya ibu-ibu mau ke pesta ya. Ada ibu-ibu di sini? Kalau nggak KMS glow sekarang, kalau nggak ke RH ya, kalau nggak ke sana dulu, ya Pung? Ya Natasha. Kalau nggak ke situ dulu nggak yakin pergi ke pesta. Karena kenapa? Karena brandingnya, harga dirinya ada di, aduh, hepok matong dah, sah pesta maus mak. Eda dia juga sami khusus terus. Kenapa ada? Iya. Padahal aseboto halak do. Kenapa ada? Iya. Aku dari Hera tadi. Entah macam mana dah. Biasanya bagus yang Hera ini. Ini enggak bagus ya dak ya. Kurang. Padahal maksudnya supaya apa? Aseboto halak dari mana sian RH. Sekali lagi kita akhiri. Kita hamba. Kita tidak hidup untuk kita lagi. Kita hidup untuk Kristus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus tunduk, taat. Sebagai apa? Doulos, hamba. Dan hamba itu tidak bisa melakukan apapun kecuali diperintahkan oleh Tuhannya. Dia tidak punya pilihan lain. Bu ibu, itu kita. Next. Yang ketiga, kita ada 3 poin. Kita baca ayat yang tadi sekali lagi, 1 Korintus 4 ayat 16, 17, kita balik ke situ. Ayo, sudah? Kita baca sekali lagi dari 1 Korintus 4 ayat 16, 17 itu. Ayo 14 saja dulu. Ayat 16-nya aja dulu. Nanti 17 akan kita baca selanjutnya. 1 Korintus 4 ayat 16 saja dulu. 2, 3, ya. Baru ke Filipi 3 ayat 17. 2 sebelum dapat ya. Dua, tiga, ya. Ada kata yang sama
di 1 Korintus 4 ayat 16 dengan di Filipi 3 ayat 17. Kata apa? Orang yang sama menyebutkan kata teladan. Kenapa? Karena ada masalah di Korintus dan ada masalah di mana? Di Filipi. Di Korintus ada masalah, yaitu orang-orang percaya tanda kutip. Saya bilang orang-orang percaya tanda kutip ya. Ibu-ibu, kenapa? Nanti kita akan lihat. Orang-orang percaya tanda kutip, mereka lebih mengidolakan pemimpin rohaninya daripada Kristus. Oke? Nah, kita cek satu-satu. Kita lihat di Korintus. 1 Korintus 4. Ya, dari Korintus dulu kita selesaikan. 1 Korintus 4 itu ya, saya akan bacakan ayat 10 mulai. 1 Korintus 4 ayat 10. 1 Korintus 4, saya baca mulai ayat 10 ya. Kami bodoh, siapa yang bilang itu? Paulus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi apa? Kami hina. Sampai pada saat ini kami apa? Lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami apa? Memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Jikalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus menyatakan kepada orang-orang yang mengelompokkan dirinya itu, kami adalah golongan Apolos, kami adalah golongan siapa? Kefas, Petrus. Kami adalah golongan Kristus, ya, yang membangun satu kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini satu dengan yang lain saling apa? Saling menghujat, saling menganggap mereka yang paling apa? Yang paling benar. Lalu Paulus bilang, iya kalian hebat, betul, betul, kalian hebat. Aku ini sampah, kami ini sampah. Maksudnya dia bersama dengan Timotius. Kalian jauh lebih hebat, iya betul, kata Paulus kepada orang Kristus, orang Korintus. Tapi mari kita lihat apa kata Paulus. Mana dia di ayat berapa? Ayat 14, apa dikatakan? Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, ya. Apa? Tetapi untuk menegur kamu sebagai apa? Anak-anakku. Tetapi ada yang lebih sadis yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka, ya. Ayat berapa itu yang dikatakan? Sekalipun kau punya guru beribu-ribu. Ayat berapa Bapak Ibu? Ibu-ibu? Berapa? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Ngertikah maksudnya Paulus ini? Halo, ibu-ibu? Sekalipun ada siapa yang datang jadi gurumu di sini, beribu gurumu, katanya kepada siapa? Orang-orang Korintus. Tapi kau harus tahu, dengar kalian orang Korintus, akulah bapak rohanimu, biar tahu kau. Jangan gara-gara datang Apolos kan orang Yahudi dari Alexandria, datang ke situ. Jadi ada murid Petrus nggak pernah ke situ, tapi ada murid-muridnya yang mungkin ngajak. Jadi followersnya. Lalu datang Paulus, kirim surat ini dari Efesus. Kau boleh bilang siapa, tapi kau harus ingat, akulah bapakmu, bapak rohanimu. Contoh gini, ada Pak Nahampun, ada Pak Ramlan, ada Pak Toha.
mulailah ya kan pemuja abang roh ya bapak rohani masing-masing kelompok gitu. Kelompoknya Pak Tohab bilang, tengoklah abang kelompok kami smart, iya kan, pakar teologi, kan gitu ya, eksposisinya dalam. Wah, satu sisi datang adik kelompoknya Pak Naham pun dia bilang, iya, coba kalian tengok abang rohani kami, bapak rohani kami, Pak Anam pun. Kebapaan kali kan, lembut, slow. Datang adik rohaninya siapa? Bang Rahman. Bang kami lah. Fighter, ain terus jalan. Kalian udah mulai ribut kan di PDPA. Lalu datanglah Pak Tobing. Apa dibilang? Oh. Seperti itulah gambaran tentang siapa? Paulus. Mereka mulai menyombongkan, dan saya mau berkata kepada kita, sebenarnya ini followers-followersnya ini, menurut hemat saya, ini bukanlah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena mereka lebih mementingkan kelompok, ya, mereka lebih mementingkan nama kelompoknya daripada siapa? Kristus. Maka Paulus menghancurkan kebanggaan mereka. Ya kau mulia, kau hebat, kau luar biasa, aku sampah. Tapi kau dengar baik-baik, biarpun dengar. Kata Bang Pike, mau 1000 pun gurumu, kau harus ingat. Akulah yang memperkenalkan Kristus. Aku Bapak rohani. Jadi jangan karena kau tengok di sana ya kan heboh, ini saya sana heboh lagi, heboh. Kira-kira yang begitu, kira-kira orang dewasa atau orang anak-anak? Yang kedua di Filipi, apa dikatakan? Masalahnya apa? Yaitu, perhatikan. Ada masalah siapa? Euodia dan Sintike. Cekcok ribut. Ini tahu ibu-ibu siapa? Udah tahu kan? Mereka ini adalah tokoh-tokoh Kristen. Pemimpin, tokoh yang dihormati. Tapi rupanya mereka saling apa? Serang, tidak sehati. Maka perkataan Paulus dimulai dengan Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 apa? Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus juga ada diam dalam kamu. Yang walaupun dalam apa? Rupa Allah tidak mempertahankan milik kepunyaan. Tapi ngapain dibilang? Merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Eudia dok Sintike. Torise maroho. Ditulis metong surati. Kadang-kadang memang. Jadi gini, anak-anak Tuhan akan membangun kesombongannya dengan hal-hal rohani. Anak Nisibulis akan membangun kesombongannya dengan Akaulauni Sibulis. Dilanggar lampu merah. Betul lain nakingan. Ujung-ujung polisi naking lampu merah, langgar terus. Ibereng mana, hubolang gimana sih polisi ini mana? Bangga kah dia kan? Maka kata Paulus di ayat yang kenapa kita baca tadi ayat yang
Berapa itu? 18 ya. Sebentar ya. Ayat 17. 2, 3, ya. Ayo, pelan-pelan kita baca ayat 17. 2, 3, ya. Oke, perhatikan ya. Bu Ibu, perhatikan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan siapa? Timotius kepadamu, yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Perhatikan kalimat berikut. Ia akan memperingatkan kamu akan apa? Hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan apa? Di mana-mana dalam setiap jemaat. Ayat 16, Paulus berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Teladan yang mana? Yaitu teladan yang kuturuti dalam. Jadi Paulus bilang, cok kau tengok hidupku, ikuti aku, sebagaimana aku mengikuti Kristus dalam hidupku. Kan kau tengoknya. Paulus mengingatkan kembali ketika Paulus ada bersama-sama dengan jemaat Korintus. Sekarang supaya kau melihat lagi, ku kirimin itu Timotius. Saru pada si Timotius konon dodo tahu, asih tahu. Kayak gitu, gitulah bahasanya. Ikutilah. Karena memang kita pelayan ini, hamba-hamba Tuhan ini, kita nggak bisa, walaupun saya pernah mendengar pendeta ngomong, hamu amanginang, molohami, pacur dohami. Tahu pacur? Siapa di sini PH3 atau BTL? Tahu PH3? Ya. Mari di pacur ya. Tahun 90 berapa itu ya? Penginjilan pertama Kak Noren ikut kali itu ya sama Bang Baktiar waktu itu. Jadi kami mandi ke Pancuran. Datang Bang Baktiar dibilangnya gini. Ngeri kali lah kau Pardi. Dia udah bangga kali lah kau udah sampai di Medan ya. Kayak gini kampung ngeri kali. Abang jangan kayak gitu. Ya ngeri lah. Aku lahir udah di kota, hidup di kota katanya. Udah bersyukur kali lah kau ya sampai di Medan ya. Karena ke Pacur itu jalan kami ada berapa kilo gitu. Jadi sebelum mandi sudah keringat, pulang mandi. Di Paulus berkata apa tadi? Lihatlah hidupku, sebagaimana hidupku mengikuti Kristus. Lalu dibilangnya tadi Filipi 2 ayat 78 itu. Ya, Kristus gitu. Yang sudah merendahkan dirinya. Apalaho isi maharwa. Oke. Mari kita lihat gambar ini. Sudah ada yang main mata, ibu-ibu. Tahu maksudnya? Waktu. Coba kita lihat ini. Acem kira-kira ini. Apa? Ini Kristus. Coba lihat. Apa yang mereka pijak? Persis sama. Langkah mereka seperti yang di depan Kristus. Ikut semua. Amin. Amin. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, ya. Tadi di poin yang pertama bicara tentang apa? Kepribadian. Sifat akan menentukan sikap. Jadi apapun kita bilang, siapa kita, itu akan orang lihat di mana? Di sikap. Amin. Amin. Sifat itu, karakter itu, saudara-saudara, itu akan tercermin di dalam pelayanan kita. Poin yang kedua tadi, Kak Mes. Ya. Jadi nggak bisa kata-kata tadi kayak mana kita bilang? Aku sudah
Bertobat tapi jangan emangnya ikan ya. Oke. Nah, kemudian next. Baru setelah memang kita mengalami karakter pembaharuan, transformasi karakter itu, dan ya mengalami transformasi hidup tadi, gaya hidup, itulah yang bisa kita berikan menjadi apa? Teladan dalam pelayanan kita. Next, terakhir, mari kita baca sama-sama. Kira-kira paham? Kira-kira paham? Bisa? Mengertikah? Kita bisa saja aktif dalam semua kegiatan pelayanan. Dan orang mengatakan apa kepada kita? Wow. Oke? Wow. Hebat, hebat. Tetapi itu hanya dapat mengubah pandangan manusia terhadapmu, tetapi tidak dengan Tuhan. Ketika kita hanya aktif dalam pelayanan, heboh dalam pelayanan, tapi sifatmu, karakter dasarmu tidak berubah, sama seperti ini. Kita hanya melapisi apa? Kita hanya melapisi diri kita dengan apa? Kulit domba. Padahal aslinya apa? Serigala. Ngerti maksudnya ya? Oleh karena itu, yang terakhir, Kak Mesri. Oleh karena itu, 2, 3, ya. Gimana kira-kira ibu-ibu? Benar? Saya mau berkata, kalau kita tidak bertumbuh terus dan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, yang pertama, engkau akan menjadi masalah bagi dirimu sendiri. Dan kemudian, kalau sudah kau menjadi masalah bagi dirimu, engkau akan masalah bagi orang lain. Lalu, bagaimana engkau menjadi pelayan? Karena tujuan akhir kita dalam proses pertobatan adalah apa? Menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 2:6 tadi. Kalau kita berkata, aku percaya kepada Kristus. Kalau kita berkata, aku pelayan Kristus. Aku hamba Kristus. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Kita harus hidup. Kalau enggak apa? Pelayanan kita akan ditolak. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri dalam doa, saya minta bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ada satu pujian yang langka dan lama